Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan mengabsen siapa yang hadir pada pertemuan hari ini. Oke. Yang pertama ada Afifah hadir, Abilaido. Oke, terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu belajar? Oke. Belajar adalah aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktivitas individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Oke. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar ada dua pendapat. Yang pertama ada Gegner dan Senario. Oke. Yang menurut Gegner, belajar merupakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance kinerja. Itu yang menurut Gegner. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Senario. Menurut Senario, belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. Selanjutnya adalah contoh dari belajar. Apa itu contoh dari belajar? Contoh dari belajar adalah seumpama kamu ya. Nah, itu kamu belum bisa pembelajaran atau ketik, yaitu pada tolak peluru. Nah, kamu itu berusaha keras untuk bisa tolak peluru. Nah, itu yang disebut belajar. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, next adalah ciri-ciri dari belajar. Apa ciri-ciri dari belajar? Yaitu yang pertama adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan dalam diri seseorang secara aktual dan potensial. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah perubahan yang didapat adalah kemampuan yang ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Next, yang ketiga, perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu. Dari poin yang ketiga. Kemudian ada dari segi proses ya, dilihat dari segi proses, yaitu adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional. Kemudian melibatkan unsur lingkungan, bertujuan ke arah terjadi perubahan tingkah laku. Oke, terus kemudian ada yang dari segi hasil, itu ada dua. Yang pertama ada bersifat relatif tetap, dan yang kedua diperoleh melalui usaha. Mengapa sih kita itu perlu belajar? Yang pertama, yaitu potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instintif atau alamiah. Next adalah pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Oke, saya akan menjelaskan. Apa itu sih pembelajaran? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada siswa. Kemudian hakikat dari pembelajaran. Pembelajaran itu suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adalah contoh dari pembelajaran. Apa itu contoh dari pembelajaran? Nah, contoh dari pembelajaran adalah seperti kita. Saya sebagai guru dan Anda sebagai murid. Ini yang disebut interaksi. Ini yang disebut pembelajaran. Jadi pembelajaran itu contohnya seperti itu, guru dengan murid. Oke, itu yang disebut pembelajaran. Oke anak-anak. Selanjutnya, kenapa sih kita itu perlu pembelajaran? Tadi kan sudah dijelaskan ya yang belajar. Sekarang kenapa kita perlu pembelajaran? Oke. Ada 3 poin. Yang pertama ada peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif
individu. Kemudian poin yang kedua adalah individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan yang poin ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Pembelajaran itu sebagai sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran. Media pembelajaran atau alat peraga, perorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Oke, selanjutnya adalah isi dari pembelajaran, yaitu yang pertama adalah unsur guru, kemudian adanya unsur dari siswa, yang ketiga ada aktivitas guru dan siswa, yang keempat adanya interaksi antara guru dan siswa, yang kelima bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan yang keenam yang terakhir adalah proses dan hasilnya terencana dan terprogram, jadi tersusun itu. Oke, menurut saya sudah paham ya antara belajar dan pembelajaran. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dan pembelajaran. Yang ada 6 faktor. Yang pertama ada guru, siswa, tujuan, materi, instrumental, dan lingkungan. Oke, yang pertama adalah faktor guru, yaitu ada 2, kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik, kondisi kesehatan secara umum, dan kondisi fungsi indrawi. Kemudian yang kedua, kondisi psikis, yaitu suasana kejiwaan, kompetensi pedagogisis, kepribadian sosial, dan profesional. Oke, kemudian yang faktor siswa adalah kondisi fisiknya itu ada kondisi kesehatan fisik secara umum dan kondisi fungsi indrawi. Yang kedua, kondisi psikis, ada bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan. Oke, selanjutnya adalah faktor tujuan, ada 4 macam. Yang pertama ada kejelasan, urgensi, tingkat kesulitan, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Oke. Kemudian faktor materi sama ada 4 macam, yaitu yang pertama kejelasan, kemenarikan, sistematika, dan jenis materi. Oke. Dan selanjutnya adalah faktor instrumen, yaitu kelengkapan, kualitas, dan kesesuaian. Oke, dan selanjutnya adalah faktor dari lingkungan psikis, yaitu suhu dan kelembapan udara. Yang kedua adalah lingkungan sosial, manusia, representasi manusia. Oke, next adalah tujuan dari belajar dan pembelajaran. Apa sih anak-anak tujuan dari belajar dan pembelajaran itu? Oke, tujuan dari belajar dan pembelajaran merupakan perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa sehubungan dengan aktivitas belajar pembelajaran yang dilakukan. Oke, selanjutnya anak-anak yaitu jenis tujuan dalam belajar pembelajaran itu meliputi apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu tujuan kurikuler atau standar kompetensi, yaitu mengembangkan perilaku internal dalam lingkungan yang luas. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, mengembangkan perilaku internal dalam lingkungan yang relatif terbatas. Oke. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran khusus atau indikator, mengembangkan perilaku eksternal dalam lingkungan yang spesifik. Oke anak-anak, jadi itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kalian sudah paham ya perbedaan antara belajar dan pembelajaran, pengertian belajar dan pembelajaran, kemudian fungsi dari belajar dan pembelajaran. Saya harap kalian sudah memahami materi yang sudah saya berikan. Oke, untuk minggu depan adalah ulangan ya. Oke, untuk pertemuan kali
lupa. Jangan lupa